NIM B2206014 dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana. Nah, tujuan saya membuat video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara untuk memenuhi tugas dari dosen Ibu Serianti SANMSI. Nah, pengertian ideologi. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu iden, yang berarti melihat, atau idea, yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran. Dan kata logi berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Nah, selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang tak lain adalah ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai Pancasila bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang secara dinamis dan kreatif, sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, secara eksplisit, Ir Soekarno mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia dalam pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila. Melihat pada perkembangan perumusan Pancasila sejak 1 Juni sampai 18 Agustus tahun 1945, dapat diketahui bahwa Pancasila mengalami perkembangan fungsi. Pada tanggal 1 dan 22 Juni, Pancasila yang dirumuskan Panitia 9 dan disepakati oleh Sidang Pleno BPUPKI merupakan modus kompromi antara kelompok yang memperjuangkan dasar negara nasionalisme dan kelompok yang memperjuangkan dasar negara Islam. Pancasila sudah bukan lagi merupakan kompromi atau titik temu bagi semua ideologi, dikarenakan Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk melegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam yang kemudian pada tahun 1948 sampai 1962 terjadi pemberontakan Darul Islam terhadap pemerintahan pusat. Setelah pemberontakan berhasil ditumpas atas disahkan A.H. Nasution pada tanggal 5 Juni 1959, Ir Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden untuk kembali pada Undang-Undang 1945 sebagai satu-satunya konstitusi legal Republik Indonesia, dan pemerintahannya dinamai dengan demokrasi terpimpin. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, Soeharto mengambil Pancasila sebagai dasar negara, dan ini merupakan cara yang paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Ada fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, memperkokoh persatuan bangsa. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Yang ketiga, mengembangkan identitas bangsa. Yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia itu sangat penting, karena ideologi merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat, dan berbudaya tinggi. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.